Kita tibalah pada rangkaian kegiatan pertama kita, yaitu Seminar Nasional Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh pengurus daerah APHDNK Provinsi Jawa Timur dengan tema Korupsi, Perampasan Aset dan Hak Asasi Manusia. Sebelum kita mulai seminar, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pengisi acara kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Yunus Husain SH LLM selaku narasumber pertama. Yang kami hormati Bapak Dr. Hufron SH MH selaku narasumber kedua. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Atik Krustiati SH MS. Dan kegiatan seminar pada hari ini akan dipimpin oleh moderator, yaitu Bapak Dr. Aan Eko Wijarto SH MH. Bapak-Ibu sekalian, khususnya para narasumber, dimohon untuk bisa ke depan terlebih dahulu karena ada penyerahan sertifikat dari panitia kepada panitia yang bertugas. Kami persilahkan. Untuk Bapak Dr. Yunus masih ada di toilet, mungkin Bapak Dr. Hufron, Prof. Ati mungkin berkenan terlebih dahulu untuk di depan sini terlebih dahulu. Kepada Prof. Suko, pada Pak Dr. Himawan, setelah sesi penyerahan sertifikat narasumber ini, setelah itu kita akan foto bersama dulu karena masih fresh semuanya. Jadi kita bisa foto bersama. Untuk pertama kita penyerahan sertifikat narasumber terlebih dahulu kepada Prof. Suko dan Bapak Dr. Himawan. Kami persilahkan untuk bisa memberikan sertifikat narasumber. Monggo, Dr. Yunus. Prof. Suko, rumahnya tentang fotonya ke sana, Pak. Nah, nama tengah. Nah, nama tengah. Ya. Ini ya. Berikan yang mulia untuk pemateri kita yang pertama, Dr. Yunus Husain SHLM. Dan penyerahan sertifikat yang kedua kepada Bapak Dr. Hufron SHMH selaku narasumber kedua kita. Beri tepuk tangan yang mulia Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk pemateri yang ketiga, Profesor Dr. Atik Krustiati SHMS. Beri tepuk tangan yang mulia. Sebelumnya mohon izin berkenan Prof. Suko, Pak Dr. Him, Pak Dr. Aan, dan Pak Nur, Prof. Nur, monggo. Untuk bersama dulu pemateri. Agak geser ke kiri, Bapak Ibu sekalian. Kepada seluruh narasumber dan Bapak moderator, bisa langsung menuju ke atas panggung.
untuk seminar bisa kita mulai. Kepada Bapak Dr. Yunus Hussein SH LLM, kepada Bapak Dr. Hufron SH MH, kepada Ibu Profesor Dr. Ati Krustiati SH MS, dan Bapak Dr. Aan Eko Widiarto SH MH, kami persilahkan untuk duduk di atas panggung. Di tempat yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kondusivitas acara, kami perlu mengingatkan lagi agar Bapak Ibu sekalian mengaktifkan handphone atau alat komunikasi Bapak Ibu sekalian dalam mode diam atau bergetar. Karena moderator sudah berada di atas panggung beserta seluruh narasumber kita pada hari ini, maka saya selaku pembawa acara mendelegasikan jalannya kegiatan seminar kepada beliau. Sebelumnya saya perkenalkan secara singkat moderator kita hari ini. Beliau adalah pengajar hukum tata negara dan perancangan peraturan perundang-undangan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau saat ini lektor kepala, berarti kurang satu langkah lagi untuk menjadi guru besar. Kita doakan bersama. S1 dan S2 beliau tempuh di Universitas Brawijaya, dan S3 beliau tempuh di Universitas Pajajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai beliau, karena kalau disampaikan semua niscaya sampai malam ya untuk menyampaikan biodata atau kurikulum vitae dari moderator kita. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Aan untuk mengambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para rektor yang hadir, Prof. Ketua, Bapak Sekretaris Dewan Penasehat, Pak Dr. Rimawan yang saya hormati, dan perwakilan dari APATN Pusat, Profesor Dr. Nur Harisudin, terima kasih kehadirannya. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat tema dari diskusi kita, memang di era disrupsi ini batas-batas konsentrasi sudah mulai mencair. Begitu. Kalau dulu HTN ya HTN, ya. Pidana ya pidana. Begitu. Nah sekarang ini kalau seperti itu tidak laku kan gitu ya Bro. Jadi ya. Sehingga sekarang pun HTN bicara tentang perampasan aset. Nah, berarti ini sudah mengarah ke pidana. Gitu. Tapi tentunya dengan demikian pemikiran ketatanegaraan akan lebih berkembang dengan adanya pemikiran di bidang perampasan aset, tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam rangka pengembalian kerugian perekonomian negara dan atau kerugian keuangan negara. Jadi ada dua aspek saya melihat, yang pertama adalah tindak pidananya, yang kedua adalah hukum administrasinya. Sebagai narasumber yang sudah siap untuk bertukar pikir dengan kita dalam waktu yang mungkin memang tidak terlalu lama karena sekarang sudah pukul 11, hampir 11. Kalau menurut London jam 12 sudah selesai, tapi nanti mungkin kita fleksibel, harapannya selain penyampaian pemikiran juga ada tukar pemikiran, sehingga sharing ini juga menjadi penting dan kalau bisa ini menjadi sebuah pemikiran dalam tulisan yang nanti akan lebih meluas pengaruhnya. Yang pertama terima kasih sudah hadir Profesor Dr. Yunus Hussein. Terima kasih Prof.
Beliau sebagaimana kita ketahui sebagai perintis dari PPATK, karena sebagai kepala PPATK yang pertama, dari keahlian beliau adalah ahli di bidang hukum perbankan dan sekarang aktif di STIH Jentera. Beliau lahir tahun 1956, pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian S2 mengambil Master of Science di Washington College of Law di American University, Amerika, kemudian S3 di Universitas Indonesia. Applause untuk Prof. Yunus Hussein. Terima kasih sudah hadir dan berkenan. Nanti beliau akan lebih kepada memaparkan perampasan aset tindak pidana korupsi dalam perspektif konvensi internasional dan pengaturan di berbagai negara, yaitu suatu pendekatan perbandingan dan pengalaman empiris di berbagai negara. Narasumber berikutnya adalah Bapak Dr. Hufron. Beliau fokus kepada kajian konstitusi karena beliau juga pernah menjadi ketua pusat konstitusi ya Bro di UNTAK. Kemudian juga kalau kita lihat di medsos beliau sangat aktif sekali mencerahkan, menebarkan keilmuan baik di media mainstreaming maupun media sosial. S1 di Fakultas Hukum Brawijaya, betul ya Pak? Alhamdulillah, kita sama berarti ini. Kemudian S2 di UNTAK Surabaya, S3 kembali lagi ke Fakultas Hukum Brawijaya. Terima kasih Pak Dr. Hufron. Narasumber ketiga kita adalah Profesor Dr. Ati Krustiati SH.MS. Beliau dosen di Universitas Surabaya, ya Prof. Insya Allah kita sudah kenal semua. Waktu saya kecil sama Pak Ibnu juga sering rapat sama Prof. Ati. S1 dari UNER, S2 dari UNER, dan S3 dari UNTAK. Banyak tulisan beliau dan buku yang saya kira sudah sangat menyebar terkait dengan pengungsi waktu itu yang sudah terbit dan banyak dibaca oleh para mahasiswa. Untuk Prof. Ati, nanti paparan yang akan disampaikan adalah terkait dengan perampasan aset tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perspektif negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan untuk Pak Dr. Hufron terkait dengan instrumen hukum perampasan aset tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum administrasi. Nah, ini semuanya masuk, perdata, pidana, administrasi, dan HTN. Jadi lengkap sekali Bapak sekalian. Baik, untuk berikutnya kesempatan saya berikan kepada Bapak Dr. Yunus Hussein sekitar 15 menit nih Pak. Nanti biar kita bisa banyak diskusi. Berikut juga nanti untuk Pak Dr. Hufron dan Prof. Ati. Silakan waktu dan tempat kami silakan. Oh, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Apalagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bapak yang saya hormati semuanya, tanpa sempat saya sebutkan satu persatu untuk menghemat waktu dan juga saya tidak tahu persis posisi masing-masing ya. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah SWT karena begitu banyak nikmat yang kita peroleh, termasuk bisa hadir hari ini untuk acara hindar mengenai perampasan aset tindak pidana. Jadi RU-nya itu bukan aset tindak pidana korupsi, RU itu tindak pidana pada umumnya, ya, pada umumnya. Dulu kita pernah berhasil merampas aset Hendra Raharja, ya, tahun 2004 kurang lebih ya. Dia dihukum karena tindak pidana korupsi, istrinya, konjugian, anaknya Eko
lalu dia lari ke Australia. Di Australia meninggal, lalu kita kejar asetnya. Asetnya ada di Perth, Australia Barat, ada di New South Wales, Sydney, ada di Hong Kong. Kita minta tolong Australia dengan menggunakan pendekatan non-conviction based asset forfeiture, merampas aset tanpa menghukum pelakunya, karena pelakunya sudah meninggal. Lalu kita coba meniru pada waktu saya masih di PPATK tahun 2008, kita coba membuat rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. RUU ini dibuat interdep dan kita sudah studi banding ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, Prancis, ya, ke Belanda, ya. Kita undang ahli dari Kolombia, dari Switzerland, ya. Tersusunlah RUU perampasan aset tindak pidana. Ini dibuat interdep dengan mengundang ahli termasuk hakim-hakim, ya, hakim agung. Beberapa orang kita ikut sertakan juga. Dan terakhir pemerintah, Presiden Jokowi mengirim kepada DPR bulan Mei tahun ini. Tapi DPR waktu Pak Mahfud menyampaikan di Komisi 3 tolong disahkan RUU ini, lalu DPR ketuanya Komisi 3 Bambang Pacul menjawab dari PDIP, wah kita harus disetujui oleh ketua partai, kalau nggak bisa. Kemudian pada bulan kemarin September kami melapor kepada Presiden di Istana Bogor, ya, bersama-sama Pak Mahfud, Menko Polhukam. Pak Mahfud pada bulan Juni membuat 4 kelompok kerja mengenai peradilan dan penegakan hukum, dipimpin Profesor Harkis Tuti. Kelompok kerja bidang lingkungan dan agraria Profesor Kartut Hadi Projo. Kelompok 3 percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, saya sendiri ketuanya. Kemudian yang keempat kelompok kerja bidang peraturan perundang-undangan Profesor Susi dari Unpad, ya. Jadi kami diminta melapor langsung kepada Presiden di seberang meja yang didampingi oleh Pak Mahfud, Pak Mensesnek, Pak Pratikno, ya. Nah pada waktu menyampaikan ini saya sebutkan pada waktu Pak Presiden ini agak berat, saya bilang, karena RUU ini sudah di DPR tapi nggak dibahas-bahas. Bulan Mei Presiden ngirim ke DPR, sampai hari ini belum pernah dibacakan di pleno bahwa itu ada RUU yang akan dibahas. Nah dari sudut hukum tata negara atau berapa lama DPR harus menahan undang-undang ini? Bisakah dia menahan selama-lamanya untuk tidak dibahas? Seharusnya kan ada batasnya, dia harus membahas. Nah, jawaban Presiden Jokowi bagaimana? Dia bilang, saya udah ketemu semua ketua partai, saya udah temui. Semuanya bilang siap. Tapi tidak satupun jalan pembahasan itu. Lalu Pak Jokowi bilang, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa membantu kami mendorong supaya ini bisa dibahas di DPR. Itulah perkembangan terakhir mengenai RUU ini. Pada September yang lalu, pada waktu kami melapor langsung kepada Presiden hasil kerja kelompok kerja tadi, ya. Itulah kurang lebih, ya, mungkin hasilnya pernah dipublikasikan di media massa, sebagian juga di kampus-kampus, ya. Ya, next. Rencananya saya akan membahas beberapa hal, ya. Statistik pidana korupsi, perampasan aset, konvensi internasional, kemudian unstained wealth, gimana harta yang tidak seimbang, dan perkembangan substansi RUU yang mungkin agak teknis, ya. Ini mengadres perkembangan yang ada di DPR, ya. Ini dibuat oleh ada mantan direktur PPATK sekarang Fitriadi dan asisten saya si Rizky Zakaria. Ya, next. Kalau dilihat indeks persepsi korupsi kita sangat jelek, ya. Kita di skor 34, ya. Sama dengan Gambia, Bosnia, Malawi, Timor Leste saja udah 42, ya. Udah di atas kita. Padahal negara baru kemarin sore. Ini harusnya jadi introspeksi buat kita bahwa raport kita tuh masih merah. Dulu zaman Pak SBY dia berambisi menyamakan dengan Malaysia, skornya 50. Tapi boro-boro 50, sekarang malah turun menjadi 34. Dan saya khawatir lagi dengan rusaknya, ya, sebagian lembaga-lembaga di Indonesia. Ada KPK, mungkin MK sudah kita ragukan juga, ya. Saya khawatir asesmen terhadap Indonesia tidak akan naik, kemungkinan besar bisa turun juga karena mereka
pasti memperhatikan perkembangan di sini. Kita tidak hidup dalam alam yang steril, yang tertutup dari perkembangan pengamatan pihak luar. Ya, next. Kemudian ya di Indonesia memang paling bermasalah itu masalah korupsi terkait dengan bisnis ini ya. Jadi dulu ada World Economic Forum di Swiss ya, di Davos itu, menyimpulkan bahwa hambatan terutama untuk bisnis itu usaha berkembang adalah ya korupsi, selain birokrasi yang tidak efisien ya. Jadi kalau dibilang kita investasinya kurang, pertumbuhan kurang, kesempatan kerja jadi itu salah kita sendiri, bukan salah orang lain ya. Kita seringkali ya menganggap orang lain yang salah, padahal kita sendiri yang salah, yang harus kita perbaiki mulai dari diri sendiri. Ya, next. Ini di BUMN ya. BUMN juga banyak kasus korupsi ya. Kasus BTS, kasusnya Waskita Karya itu ya banyak jadi bahan usaha merugikan negara jadinya. Bukan usaha milik negara saja, tapi banyak yang merugikan negara. Faktanya seperti itu. Mereka punya hutang sekarang triliunan semuanya. Kreditnya macet di bank-bank ya. Karena berusaha membangun infrastruktur yang dipaksakan. Ya, yang memaksakan sudah jadi presiden sudah aman lah. Tapi hutang yang ditinggal tuh bertriliun-triliun, bukan miliaran lagi ya. Besar sekali. Banknya pun bermasalah. Sebagian bank-bank sudah angkat kaki dari sini karena menganggap situasi yang tidak begitu kondusif. Ya, next. Korupsi kalau di Indonesia itu paling tinggi memang berasal dari penyuapan ya, pasal 5 itu paling tinggi sekali ya. Suap ya. Hanya suap penyuap dalam dalam perkawinan saja yang boleh ya, yang lain nggak boleh ya. Dipidana dengan pasal 5. Itu masih oke ya. Ya. Kemudian kalau lihat profesi mana yang paling banyak terkena ini, ya swasta juga banyak terkait ya. Swasta yang menyuap biasanya. Kemudian anggota DPR, DPRD cukup banyak, pejabat salon 1, 2, 3, lain-lain. Jadi itulah pelaku utama tipikor di Indonesia ya. Mungkin bisa menjadi cerminan. Kenapa anggota DPR, kenapa kepala daerah banyak korupsi? Kenapa korupsi enggak kurang-kurang? Pertama saya melihat dari pertama sudah salah niatnya ya. Niatnya jadi kepala daerah, DPR segala macam itu untuk cari kursi dan rezeki saja dengan segala macam cara. Tidak. Yang kedua tidak bisa membedakan mana halal dan haram ya. Yang ketiga contohnya tidak bagus dari atas ya, tidak bagus. Kemudian enforcement juga kurang dan kita juga bersalah. Terutama yang umat Islam ya. Dalam ajaran Islam kan disebutkan ada perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang Islam menganggap yang wajib itu hanya sholat, zakat, kemudian puasa. Enggak nganggap wajib nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu diperintahkan oleh Al-Qur'an. Kalau enggak kita semua rugi. Apakah kita enggak rugi gara-gara korupsi? Rugi besar sekali. Banyak program yang tidak berjalan, energi banyak habis terbuang sia-sia untuk memberantas korupsi ini saja. Ya, next. Kemudian berdasarkan wilayahnya yang banyak di Jakarta ya sudah tentu korupsi ya. Jawa Timur cukup tinggi ya. Setelah Jakarta ya. Jawa Timur cukup banyak. Saya kemudian banyak menjadi ahli kasus korupsi para bupati, misalnya Bupati Madiun, Bupati Mojokerto, Mustafa Kemal Pasha ya, dan lain-lain. Saya seringkali menjadi ahli di pengadilan tipikor di Surabaya ini. Jadi cukup mengkhawatirkan Jawa Timur nih. Jadi warning buat ibu bapak yang di Jawa Timur, kenapa kok banyak korupsi di wilayah Jawa Timur ini? Ya, next. Kemudian ini kerugian negara ya. Kerugian negara itu 36, sekian triliun ya. Recovery-nya sedikit sekali ya. Hanya 4,48 triliun, sekitar 12% saja. Jadi hasil recovery kita masih belum berhasil. Masih berat di ongkos ya pemberantasan korupsi ini. Uangnya tidak banyak kembali ya. Ya, next. Ini setiap tahun dilakukan National Risk Assessment ya oleh kampus-kampus interdepartemen di bawah koordinasi PPATK.
Kalau dilihat cuci uang di Indonesia itu paling tinggi berasal dari korupsi. Nomor 1 bertahun-tahun tidak pernah berkurang ya. Nomor 2 narkotik, kemudian ada tindak pidana perpajakan ya, ada tindak pidana perbankan ya, kehutanan, kemudian penipuan juga menengah ya, termasuk cukup tinggi. Ini banyak terjadi di Indonesia yang uangnya biasanya disembunyikan, disamarkan atau pencucian uang. Ini paling tinggi korupsi. Kalau korupsi oleh pejabat, kalau menurut saya harus dikenakan tuduhan pencucian uang. Karena apa? Korupsi oleh pejabat negara-negara itu biasanya kita sebut greedy corruption ya, korupsi karena kerakusan. Misalnya kasus BTS, ada korupsi 7 triliun. Dia tidak habis makan sendiri, bisa muntah dia. Pasti dia sembunyikan, samarkan, pasti dia bagi-bagi. Saya pernah ditelepon oleh wartawan dari Kupang, Pak, menterinya nyumbang gereja 1 miliar, boleh nggak? Dirampas nggak? Ya disita, saya bilang, karena itu uang hasil kejahatan. Nanti kalau mau dikembalikan silahkan diatur lewat Jaksa Agung dan Menteri Keuangan. Jadi tetap tinggi. Dan saya secara agama saya khawatir banyaknya korupsi, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari TK sampai perguruan tinggi, dari tingkat level bawah sampai ke Mahkamah Agung. Saya khawatir karena apa? Kita tahu hasil korupsi itu menjadi target dari api neraka ya kalau dalam perspektif agama. Kalau dia berdoa, doanya tidak akan makbul. Kalau dia berusaha, tidak akan berhasil. Kalau dia belajar, orangnya nggak pinter-pinter amat karena ada uang haram yang masuk pada dirinya. Itu saya cukup khawatir dari sudut perspektif agama. Sehingga mau nggak mau ya kita harus berantas. Tidak ada alasan lain untuk membenarkan korupsi ini berkembang biak di Indonesia. Kemudian kalau dilihat dari ini ranking tindak pidana, ya terus berikutnya. Bagaimana dengan pelaku tidak pidana korupsi yang menghasilkan cuci uang tadi? Pertama ada pejabat, lembaga legislatif dan pemerintah, ini paling tinggi ya. Kita tahu ini politically exposed person ya, penyelenggara negara. Kemudian pegawai dan pejabat BUMN ya, banyak kasus juga ya. Kemudian ada pengusaha, ada pegawai, ada PNS juga. Lalu kita kalau bandingkan korporasi dengan perorangan, lebih besar kemungkinan korporasi melakukan tindak pidana dibandingkan dengan perorangan. Jadi tendensi untuk melakukan korupsi atau cuci uang lebih besar oleh korporasi dibandingkan dengan individu manusia. Ini hasil National Risk Assessment, penelitian yang dilakukan setiap tahun oleh PPATK dan berbagai instansi. Ya, next. Sekarang kita beralih ke perampasan aset ya. Jadi salah satu cara untuk mengembalikan hasil tindak pidana itu, terutama korupsi ya dengan perampasan aset tindak pidana ya, yaitu upaya paksa yang dilakukan negara untuk mengambil alih penguasaan pemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Jadi ada proses ya, ada due process of law, tetap harus lewat pengadilan, tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan atau perlawanan ya. Kemudian Jaksa Agung sudah memiliki badan sendiri yang akan mengelola aset-aset yang dirampas tadi. Kalau di Australia namanya unexplained wealth ya, yaitu harta kekayaan tidak bisa dijelaskan. Misalnya di situ ada tax return. Tax return itu SPT pajak. Misalnya SPT pajak asetnya 100 M, dia bisa menjelaskan hanya 80 M, 20-nya dirampas untuk negara, tapi dia tidak dipidana, hanya diambil saja. Itu konsep unexplained wealth di Australia. Ya, next. Ini cukup berjalan di sana, kami sempat berkunjung ke sana. Nah, di dalam konvensi internasional, UN Convention Against Corruption juga disebutkan tiap negara harus ya, in accordance with international law, take such measure as may be necessary to permit other state party to initiate civil action in its court. Jadi harus bisa merampas secara pidana kalau ada aset-aset yang diperoleh secara tidak sah ya, kita sebut illicit enrichment. Kemudian di dalam Financial Action Task Force on Money Laundering yang kita ingin sekali menjadi anggotanya tapi belum berhasil ya, itu juga disebutkan ya itu harus disita, to be confiscated without requiring a criminal conviction. Jadi pendekatannya non-conviction based asset forfeiture.
dalam merampas aset itu ada dua pendekatan, yaitu conviction based atau disebut in personam. Orang yang dihukum bersalah dulu, baru asetnya dirampas untuk negara. Yang kedua, yang nama in rem, orang yang tidak dihukum, baik karena meninggal, buron, tidak dapat dieksekusi seperti presiden kita yang lalu, asetnya saja yang dikejar. Jadi negara berperkara dengan aset hasil tindak pidana, tidak berperkara dengan orang sama sekali ya. Ya, next. Yang nama NCB ini udah banyak dikenal di negara-negara common law ya, dari dulu sampai sekarang. Dan 2 minggu lalu anggota Komisi 3 DPR ya, didampingi oleh PPATK berkunjung ke Amerika ya. Dia sebelum membahas RUU dia minta ke Amerika, berkunjunglah ke Amerika kurang lebih 3 minggu lalu lah, selama seminggu. Berangkat minggu, pulang minggu, dia studi banding. Tapi studi banding di sana menurut yang mendampingi dari PPATK tidak begitu serius. Semua acara minta dipadatkan, tolong dipadatkan saja setengah hari lah. Mereka minta begitu, dipadatkan semua acara. Mau dapat apa? Studi banding itu suatu hal yang tidak mudah. Bukan hanya bicara substansi, melihat prakteknya bagaimana, lihat aparatnya gimana di sana. Tapi mereka menganggap mudah, dipadatkan, mereka mau jalan terus terang saja. Seringan seperti itu. Studi banding kita kebanyakan tidak sepenuhnya studi banding yang saya tahu seperti itu. Ini terjadi untuk RUU perampasan aset ini. Ya, next. Lalu apa beda perampasan aset yang conviction based sama non conviction based ya? Kalau di dalam conviction based, objeknya itu orang yang dikejar, dibuktikan kesalahannya, dirampas asetnya. Jadi orang yang dikejar. Kalau non conviction yang dikejar itu adalah asetnya. Jadi negara berperkara dengan aset hasil tindak pidana. Kemudian yang kedua bedanya, pengajuan dakwaan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa bersama dengan perampasan aset tadi yang diminta oleh si jaksa penuntut umum. Nah, kalau NCB ini yang non conviction based ini dapat diajukan sebelum, selama atau setelah proses peradilan pidana. Di tengah jalan pun bisa. Misalnya karena tadi perkara tidak dapat diperiksa, karena buron, karena meninggal, karena orangnya memang susah dieksekusi ya. Kemudian pembuktian kesalahan ya. Di dalam conviction base yang in personam ini, kesalahan terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu. Setelah itu baru asetnya dirampas. Kalau dalam non conviction base tidak perlu membuktikan kesalahan terdakwa karena tidak ada terdakwanya. Yang dikejar adalah asetnya. Hanya harus dibuktikan bahwa aset ini bukan berasal dari sumber yang haram ya atau tidak sah. Ya, next. Ini bedanya antara conviction dan non conviction. Jadi negara Amerika juga punya ya, Australia punya 2002, Inggris juga sekitar tahun 2000 ya, Filipina juga ada ya. Ya terus jadi standar pembuktian dalam unexplained wealth ini dia lebih mendekati perdata sebenarnya. Kalau di sana kalau pidana disebut beyond reasonable doubt ya. Harus sebenarnya pasal 83 hakim yakin berdasarkan alat bukti yang sah, minimal 2 alat bukti bahwa benar terjadi pidana dan benar terdakwalah yang melakukan. Kalau untuk perdata standarnya namanya preponderance of evidence atau balance of probability. 51% alat bukti bisa meyakinkan, maka dialah yang menang ya. Jadi kemudian dalam NCB ini ada pembuktian terbalik oleh pelaku. Kalau nggak berhasil maka aset dirampas untuk negara. Nah, dalam undang-undang kita yang sekarang sudah ada di pasal 67 Undang-Undang 8 2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU. Sudah ada sebenarnya. Dan sudah ada beberapa aset yang dirampas tanpa menghukum pelakunya. Misalnya BNN Jawa Timur pernah mengejar gembong narkotik, orangnya buron, asetnya ada di Batam. Lalu BNN Jawa Timur minta ke Pengadilan Negeri Batam supaya dirampas asetnya. Dalam waktu seminggu pengadilan harus memutuskan dan dikabulkanlah BNN Jatim untuk merampas aset itu untuk negara. Jadi kita sudah punya, cuman terbatas di pasal 67 ini, terbatas untuk aset yang ada di penyedia jasa keuangan saja. Tidak bisa aset-aset tetap ataupun tanah, rumah dan lain sebagainya. Ya, next.
Ini sedikit teknis sebenarnya. Jadi kita pegang yang terakhir saja, 2022 ini yang dikirim ke DPR ya. Kalau dilihat dari aset mana saja yang dirampas ya, dirinci ada 6 macam itu ya. Kemudian yang unexplained wealth itu tadi tidak seimbang antara asetnya dengan laporan LHKPN-nya mungkin, LP2P ataupun SPT pajaknya. Kemudian ada batasan 100 juta ya, di bawah itu tidak dikejar ya. Pidana ada batasan 4 tahun karena konvensi Palermo Convention on Transnational Organized Crime memberikan batasan 4 tahun untuk transnational crime, sehingga kita pakai batasan ini untuk merampas aset mereka. Kemudian yang melakukan tetap penyidik ya, penghentian transaksi boleh dilakukan oleh PPATK Undang-Undang 8 2010, ada di pasal 44 ayat ayat 1 huruf L dan pasal 65 Undang-Undang 8 2010 bisa menghentikan misalnya aset FPI, asetnya Indramayu kemarin siapa namanya, yang punya pesantren itu dihentikan transaksinya oleh PPATK karena diketahui atau dicurigai ada kaitan dengan tindak pidana. Ini masuk di dalam RUU perampasan aset juga. Ya, next. Kemudian pemblokiran dalam penyidikan ya oleh penyidik ada batas waktu 30 hari menyesuaikan dengan Undang-Undang 8 2010. Kemudian keberatan diberikan kesempatan juga. Kemudian pemberkasan ya, sekarang ada keterlibatan jaksa pengacara negara ya, bukan saja jaksa penuntut umum, tapi kejaksaan minta mereka terlibat karena ini menyangkut aset-aset yang akan dirampas untuk negara ya. Kemudian permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh jaksa pengacara negara itu akhirnya disepakati dan setelah dirampas dikelola oleh Kejaksaan Agung, itu putusan yang final yang terakhir. Ya, next. Kemudian jangka waktu pemanggilan ya ada 3 hari, perlawanan bisa diajukan oleh pihak yang bertikat baik ya. Jadi kita melindungi hak-hak mereka yang bertikat baik, pengelolaan aset oleh kejaksaan. Kemudian apa tugas dari pengelola aset ada dirinci dalam RUU ini, ada 9 macam tugas ya. Kemudian kalau ada ganti rugi bisa juga Kejaksaan Agung mengajukan gugatan ya, kepada orang yang menimbulkan kerugian tadi. Ya, next. Berikutnya ini terakhir mengenai perubahan yang terakhir, keberatan bisa diajukan, kemudian kerjasama internasional bisa dilakukan dengan negara lain berdasarkan perjanjian atau hubungan baik timbal balik. Nah seluruhnya dibebankan pada APBN ya kegiatan ini. Ya, next. Kita sedikit lebih jauh, perampasan aset tindak pidana upaya paksa ya. Sudah itu atas dasar putusan pengadilan ya. Di sini negara berperkara dengan aset ya, juga diatur mengenai 9 jenis kegiatan dalam pengelolaan aset kejahatan ini, yaitu penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengembalian aset. Itu kegiatan di dalam mengelola aset hasil tindak pidana. Ya, next. Aset yang dapat dilakukan perampasan ini ada 6 macam ini, yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dari pidana, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang temuan yang diduga kuat berasal dari pidana, aset yang tidak seimbang antara income dengan aset yang nyata sesuai dengan LHKPN dan SPT pajaknya kelihatan tidak seimbang, seperti kasusnya Alun kemarin, pejabat pajak itu. Aset lain yang sah milik pelaku sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas. Ini substitute aset itu aset pengganti yang dirampas. Seperti dalam kasus Bupati Karanganyar, dia punya perusahaan, kontraktor, punya mesinnya disita oleh penyidik KPK. Lalu saya ditanya, boleh nggak mesin ini diganti dengan uang? Saya bilang boleh saja, senilai mesin itu silakan.
dia bisa berusaha, negara tidak dirugikan. Ini substitute asset. Kemudian yang terakhir yang bisa dirampas aset yang berupa benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ini sesuai dengan pasal 39 KUHP ya. Ya, next. Batasannya apa? Aset yang tidak seimbang misalnya dari petunjuk perhitungan total kekayaan yang diperoleh LHKPN, laporan pajak, LP2P atau SPT tahunan. Yang dimaksud yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya adalah perolehan harta yang berasal dari penghasilan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya dia dapat dari, kalau pejabat kita banyak dari gratifikasi yang paling banyak ya, yang seringkali harus dibuktikan oleh mereka karena jaksa berat untuk membuktikan yang lalu-lalu. Ya, next. Jadi ada batasan 100 juta ya, dan ancaman 4 tahun untuk perampasan ini. Jadi tidak semuanya ya. Ya, next. Kriteria perampasan: tersangka atau terdakwa meninggal, melarikan diri, sakit permanen atau tidak dapat diketahui keberadaannya, atau dituntut lepas dari segala tuntutan, onslah ya. Bukan fresh track ya, onslah ya. Perampasan aset dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan atau telah diputus oleh pengadilan tapi masih ada yang belum dirampas untuk negara. Ya, next. Nah, dalam proses perampasan ini sudah tentu ada penelusuran ya. Di dalam proses penyelidikan itu ada penelusuran. Kalau ketemu aset-aset tindak pidana lalu diblokir. Setelah itu dalam proses pengadilan disita oleh penyidik, akhirnya bisa dirampas oleh negara dengan putusan pengadilan. Ya, next. Berikutnya ini tugas pengelolaan aset yang tadi ya. Ada 9 tugas tadi ya. Teruskan, next. Ya, berikutnya ini tugas yang tadi. Teruskan ya, next. Tugas pengelolaan aset yang sekarang ada di bawah kejaksaan. Ini ada beberapa penyempurnaan setelah lama sekali tidak diselesaikan oleh pemerintah, dilakukan penyempurnaan baru dikirim ke DPR ya. Sebagian tadi sudah saya jelaskan penyempurnaannya. Ya, terus nah, apa bedanya aset sebelum ada undang-undang RU ini dengan yang sekarang, yang ke depan ya. Kalau sekarang tugas pengelolaan aset itu tersebar di berbagai instansi. Polisi punya tahti, kejaksaan punya pengelolaan aset, KPK punya labuksi, kehakiman punya rubasan ya, masing-masing mengelola. Tidak tersentralisir dan tidak tahu bagaimana status barang itu. Seringkali barang itu rusak, bahkan hilang ya, itu banyak sekali terjadi. Sudah tentu semuanya jadi rugi. Nah, diharapkan ke depan nanti dikelola secara tersentralisir ya, dibuat secara online, bisa dikontrol bagaimana mutasinya. Dibuat terintegrasi seperti di Belanda. Di Belanda hanya satu saja, MOT, kayak Kementerian Kehakimannya membuat statistik yang online yang bisa dikontrol oleh siapapun juga aset yang disita. Dan di Belanda aset yang disita semuanya dijual, yang disimpan hanya uang saja, nggak pakai nyimpan barang sampai rusak, tidak pakai di sana, uang saja ya. Kalau dia menang ya kembali uangnya, kalau dia kalah dirampas untuk negara. Kemudian dengan demikian diharapkan barang itu tidak rusak, tidak hilang, tidak merosot nilainya. Dengan sistem yang baru ini, jadi negara tidak banyak dirugikan. Selama ini misalnya KPK pernah menyita alat pemadam kebakaran, mobil sekian banyak. Mobilnya jadi besi tua ya, rugi juga negara. Nah, itu harus dipelihara semua barang bukti tadi sehingga tidak merugikan juga. Ya, next. Oh, ini kasus ya, saya kira ini Bahasim kasus pajak ya. Mungkin pernah baca di media di Jakarta Selatan, dia dihukum 6 tahun korupsi dan cuci uang, dan asetnya yang dia tidak bisa buktikan dirampas oleh negara. Ya, berikutnya terakhir ini kasus ini gubernur, tahu gubernur mana nih? Ada yang tahu? Nur Alam ini gubernur Kendari ya, yang menerima bintang Mahaputra ya, bintang Mahaputra. Tapi dia melakukan hal ini
dan waktu dia didakwa dituduh merugikan perekonomian negara. Ya bukan keuangan negara saja, tapi perekonomian negara. Tapi ya tidak berhasil dibuktikan. Dia dihukum 12 tahun saja. Pengadilan tinggi menjadi 15 tahun, di MA menjadi 12 tahun juga ya. Denda 750 juta, uang pengganti 2,7 M. Kalau dia korupsinya caranya dengan menerima asuransi, kemudian asuransi itu sudah jatuh waktu dicairkan. Jadi caranya dengan macam-macam cara ya. Saya kira itu aja sekedar contoh ya, sekedar perkenalan mengenai RUU perampasan aset. Bagaimana peranan ibu bapak ya sudah tentu penting di dalam mendorong DPR. DPR perlu diingatkan, dikritik. Anda menahan undang-undang RUU terlalu lama itu nggak benar gitu. Dan DPR tidak ada independensi, takut sama ketua partai itu juga nggak benar. Justru partai ini sama politisi ini kita harus perbaiki kalau mau perbaiki republik ini. Kalau enggak tidak akan pernah beres. Banyak sumber masalah dari situ kalau menurut saya. Selama di sana bermasalah, tetap semuanya bermasalah. Mau anggaran, mau fit and proper pejabat, mau pengawasan, mau apa saja. Saya 9 tahun berurusan dengan mereka, saya banyak tahulah sedikit bagaimana interaksi bagaimana mainan mereka. Itu saja. Makasih atas perhatian sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Yunus Hussein, SHMH. Bapak sekalian, saya jadi teringat yang ada telepon itu ya Pak ya, Pak Bambang Pacul waktu itu nggak salah. Jadi Korea ini nggak berani. Okay. Tadi satu mendorong legislasi, yang kedua tadi ada yang menarik terkait dengan hak asasi mungkin, karena dalam model-model tadi yang ditawarkan dalam suatu konsep RUU perampasan aset dan atau model penanganan perampasan aset bisa melalui peradilan pidana, nunggu putusan dulu baru dirampas, atau yang kedua tadi ada pendekatan administrasi, tidak perlu ada pidana, bisa langsung dirampas. Bahkan ekstrim di Australia tadi disampaikan oleh Pak Yunus bahwa kalau punya 100 miliar yang bisa dibuktikan hanya 80 itu sah miliknya, maka yang 20 diambil negara, gitu ya Pak Yunus. Wah ini siap-siap ini, berarti perlu ada pencatatan yang bagus, kalau enggak berarti ya bisa diambil negara, ini kerja bakti. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Yunus Hussein. Yang berikutnya kami persilakan Pak Dr. Hufron. Ini ya karena waktu ini Pak Dr. Hufron ya, mungkin bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait ini. Silakan Pak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tadi dikasih alarm gitu karena sebenarnya materinya jauh lebih lengkap, ya saya poin-poinnya aja Mas. Dulu Prof itu kalau menjelaskan besar saya kalau bikin PowerPoint itu yang poin-poin aja Mas, yang poin nggak usah. Kalau ada powernya. Iya, yang ada powernya gitu, kalau nggak ada power nggak usah gitu. Iya. Hanya hari ini antara poin dan koin itu kadang itu bersinggungan, bertipis. Jadi agak susah bedakan ini koin atau poin gitu sebenarnya. Tapi misalnya yang kami hormati, kami mungkin lebih ke teknis yuridis bahwa ada instrumen hukum nasional yang menurut saya perlu dicermati oleh kita, yang tentu itu adalah berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, terutama terkait dengan perampasan aset. Sekurang-kurangnya ada 3 menurut saya sebagai satu sistem, satu kesatuan yang utuh, yang menurut saya perlu ada penyelarasan, perlu ada harmonisasi. Yang pertama adalah dalam konteks instrumen hukum pidana. Tentu Bapak Ibu sekalian tahu bahwa ketika bicara soal perampasan aset, sesungguhnya itu adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, bisa saja korupsi, yang kemudian dari situ dirampas oleh negara. Yang kedua, ada beberapa instrumen
selain itu adalah hukum pidana, ternyata di hukum acara pidana juga disebut soal istilah perampasan aset. Tetapi sesungguhnya lebih banyak pembicaraannya itu diatur tentang penyitaan. Jadi perampasan secara khusus dalam konteks pengaturan sangat sedikit sekali bagaimana mekanismenya. Tetapi disampaikan oleh Pak Dr. Yunus sesungguhnya bahwa perampasan aset itu dimulai dari penelusuran, pembekuan, baru penyitaan, baru terakhir itu perampasan aset. Tetapi bagaimana perampasan aset itu dieksekusi oleh jaksa sebagai eksekutor negara, tentu menurut saya juga diberi pengaturan yang lebih rinci dan detail. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan apa yang disebut sebagai pelindungan hak asasi manusia. Yang itu dalam konstitusi tidak boleh ada perampasan aset secara sewenang-wenang. Jadi harus melalui proses peradilan satu sisi. Berikutnya juga diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, juga diatur ternyata soal apa yang disebut sebagai perampasan aset baik terhadap barang bergerak atau tidak bergerak. Kalau dulu kuliah itu kan ada barang bergerak dan barang bergerak-gerak. Kalau dulu ya, sekarang sudah tidak ada ya, barang bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud. Kalau gitu ya, kalau sekarang itu. Kalau dulu ada barang yang bergerak-gerak. Berikutnya ternyata setelah saya cek di dalam Undang-Undang Korupsi itu, ternyata dimungkinkan juga ada instrumen hukum perdata. Maksudnya bahwa kalau ternyata dari proses pidana tidak mencukupi, bisa dilakukan gugatan perdata. Persoalannya adalah berkaitan dengan gugatan perdata, ternyata hukum acaranya itu pakai hukum acara perdata pada umumnya, hukum acara perdata kontraksional, yang dimana bahwa prosesnya itu tentu kedudukan antara penggugat dan tergugat itu bersifat equal, tidak ada pembuktian terbalik. Prosesnya sangat panjang, gugatan, jawaban, replik, duplik, proses pembuktian, kesimpulan sangat amat panjang. Setelah itu ada banding, kasasi, kemudian PK. Biasanya hilang kabeh duitnya. Apa yang mau dirampas? Maka menurut saya tentu harus dipikirkan tentang bagaimana perampasan aset dengan menggunakan mekanisme perdata yang lebih efektif, efisien, yang tidak menggunakan atau tunduk pada hukum acara perdata konvensional, tapi lebih tunduk pada hukum perdata yang mendudukkan posisi jaksa itu adalah tidak equal, tidak setara, dan menggunakan mekanisme yang disebut sebagai oleh Pak Dr. Yunus tadi non-conviction based. Jadi tidak menunggu aspek pidananya, tetapi lebih bukan mengejar orangnya, terdakwanya lebih mengejar barangnya, bendanya. Di berbagai negara itu adalah satu mekanisme. Menurut saya itu yang harusnya nanti dimasukkan menjadi bagian di dalam pembahasan RUU perampasan aset. Karena itu satu mekanisme yang diamanatkan juga oleh Konvensi Anti Korupsi ya. Nah, yang itu harus diadopsi sesungguhnya di pasal 53-54. Berikutnya tentu ini sesuatu tawaran yang menarik, kajian tadi disebut sebagai perampasan aset berbasis pidana dan perampasan aset berbasis non pidana, itu yang ditawarkan sebagai non fiction based. Yang ketiga tadi penting menurut beliau itu adalah tidak saja perampasan aset secara pidana, juga secara perdata, juga menurut hukum administrasi. Saya kira teman-teman yang sama-sama belajar hukum administrasi itu pada prinsipnya adalah persoalan ini diselesaikan oleh pejabat yang berwenang, tidak perlu sampai ke pengadilan. Di dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara disebutkan bahwa terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat baik bendahara maupun non bendahara karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara, maka yang bersangkutan harus mengganti kerugian. Jadi terhadap pejabat yang kemudian karena menjalankan kewajiban yang tidak proper, dalam menjalankan kewajibannya ada aspek kelalaian, maka yang bersangkutan wajib mengganti kerugian negara itu. Nah, proses mewajibkan mengganti kepada kerugian negara itu ternyata tidak melalui proses peradilan, tapi cukup melalui
Siapa yang hendak menggugat adalah atasan yang bersangkutan, pejabat atasan yang bersangkutan yang mengajukan tuntutan, namanya tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. Persoalannya adalah model seperti ini ternyata kalau tidak bisa dilaksanakan juga berakhir disita jaminan di pengadilan negeri. Bukan sami mawon Mas kalau gitu ya. Menurut saya sama saja. Dibutuhkan mekanisme yang menurut saya shortcut, yang efektif, efisien. Tentu dalam konteks tertentu tetap ada upaya hukum jika dipandang bahwa upaya proses dalam konteks administrasi juga dianggap ada penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan seperti pesannya Pak Moderator, singkat, jelas, padat, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. To the point ini Pak. Nah, ini powernya sangat banyak sehingga langsung pada fokus masalah pokok pemikiran yang beliau sampaikan Pak Dr. Hufron terkait dengan satu aspek penalnya, dua administrasinya, dan kemudian yang ketiga aspek perdatanya. Beliau juga tadi menyampaikan ke kita bagaimana ketika aspek itu dalam konteks pertimbangan, karena ini masuk RUU maka penting nanti mana yang mau kita masukkan dalam RUU tersebut. Baik, yang terakhir adalah dari Profesor Dr. Ati Krustiati SH. Kami persilakan Prof, mau di atas atau di bawah? Oh, di sini. Ya, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bersemangat untuk ikut di dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, mungkin perlu sebelum saya memikirkan apa yang ada dalam pikiran saya barangkali bisa sampaikan dulu perasaan saya gitu ya. Saya itu kelemahan saya itu kalau dipepet dan dipaksa. Jadi harusnya ini kalau Bapak Ibu mirsani di banner itu adalah Budian. Jadi anggap aja wajahnya kok beda. Budian itu wajah masa muda saya gitu ya. Jadi saya tuh dipepet Mas Hufron, dipepet Mas Sirajuddin untuk memberikan pemikiran pada siang hari ini menggantikan Budian yang beliau nggak bisa hadir. Nah, baik, kalau tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan presentasi dari pembicara sebelumnya yang melihat persoalan ini dari aspek korupsi, kemudian perampasan aset, kemudian persoalan HAM. Nah, saya akan meng-highlight persoalan ini dari persoalan HAM. Khususnya ketika kita sudah meratifikasi konvensi International Convention tentang hak ekonomi, sosial, budaya, dan kultural dalam Undang-Undang 11 2005. Tentu konsekuensi ini membawa akibat-akibat tertentu. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi makanya saya memilih judul ini, penanganan korupsi di Indonesia melalui perampasan aset dalam konteks ratifikasi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, sebagai sebuah negara yang berdaulat, itu persoalan internasional trust. Persoalan persoalan transparansi terhadap berbagai hal itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat, ya mungkin bisa dilanjutkan, Mbak. Ya, tulisan ini melihat pada persoalan kalau kita belajar hukum tentu kita itu melihat sesuatu dari sisi dasolen dan dasen. Tadi pembicara sebelumnya sudah menyampaikan bahwa kenyataannya kita itu angka korupsi kita itu 24 nih tadi ya. Iya, skornya. Jadi ini kan bukan ya dari CPI. Ini kan bukan sesuatu yang kita anggap enteng gitu. Nah, itu kenyataan. Kemudian kenyataan lagi kita mau melakukan tindakan, sebenarnya ada niat dari pemerintah untuk menangani persoalan penanganan korupsi ini melalui perampasan aset. Nah, itu kenyataan. Tetapi kemudian kita masih harus melihat ya
tulisan yang saya coba buat ini mendasarkan pendekatan pada ketentuan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Ketentuan perundang-undangan, kalau tadi Pak Hufron itu melihat pada berbagai peraturan nasional, saya mencoba mengajak melihat ketentuan ini dari berbagai peraturan-peraturan internasional. Misalnya yang tadi saya sudah katakan, Covenant tentang hak ekonomi sosial dan budaya. Juga yang mungkin kita bisa lihat adalah dari ketentuan UNCAC tahun 2003 dan berbagai ketentuan yang lain, misalnya ketentuan DUHAM ya, dan kalau ketentuan nasional sudah disebutkan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Covenant hak ekonomi sosial dan budaya, itu adalah sebuah perjanjian internasional yang bersifat multilateral dan itu masuk pada kategori law making treaty. Artinya kalau suatu negara sudah meratifikasi, ya memang ratifikasi itu salah satu cara untuk terikat pada sebuah perjanjian internasional. Hanya salah satu cara. Cara yang lain, karena ini adalah sebuah perjanjian internasional, maka kalau kita mau terikat kita bisa melihat pada Konvensi Wina 69. Artinya terikatnya bisa melalui aksesi, bisa melalui acceptance, bisa melalui approval dan sebagainya. Nah, kalau melalui ratifikasi, kita memang punya Undang-Undang 24/2000. Di dalam pasal 10 dikatakan, ratifikasi dalam bentuk undang-undang itu kalau menyangkut beberapa hal. Sehingga kalau tadi pada awal dikatakan, ini memang harusnya itu sudah mencair sekat-sekat itu. Kita tidak bisa bicara ketika sebuah instrumen internasional mau diratifikasi, itu kan pasti berkaitan dengan persoalan hukum nasional kita, hukum tata negara kita. Ya, jadi di dalam pasal 10 Undang-Undang 24/2000 itu ada 6 hal yang harus dalam undang-undang. Nah, khusus dalam kaitan dengan hak ekonomi sosial budaya, saya melihat begini, korupsi itu kalau kita lihat HAM itu adalah bagian dari hak ekonomi. Ya, dan bicara HAM itu kan ada yang absolut, ada yang relatif. Ada yang masuk kategori derogable dan non-derogable human right. Nah, khusus hak ekonomi menurut saya itu derogable. Artinya kalau non-derogable kan nggak boleh dikurangi dengan alasan apapun gitu ya. Tapi kalau ini derogable bisa. Nah, sekarang konsekuensi logisnya tentu tadi saya katakan pendekatan yang saya pakai itu pendekatan perundang-undangan, baik instrumen internasional maupun nasional maupun pendekatan konsep. Tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ini perampasan aset pakai NCB atau CB ya, itu adalah pendekatan konsep. Bagaimana sih yang NCB, bagaimana CB, dan juga kemudian kalau mau ditambahkan persoalan HAM, perlindungan HAM itu yang bagaimana? Yang bisa diberikan kepada koruptor. Karena kalau kita bicara tentang hak di satu sisi, tentu ada kewajibannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya setelah latar belakang sudah, ya rumusan masalahnya kita bisa melihat sekarang. Apakah implementasi perampasan aset itu ya selaras dengan prinsip ketika kita sudah meratifikasi. Meratifikasi itu apa? Konsekuensi logis dari consent to be bound by a treaty. Ya. Kemudian di dalam pembahasan yang pertama saya melihat lanjut Mbak. Ya, hak ekonomi dalam hak asasi manusia. Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih banyak. Intinya ya, kalau kita sudah meratifikasi, sudah terikat, boleh enggak kita melakukan perampasan aset yang sampai pada memiskinkan koruptor? Gitu ya. Oke. Kemudian pada poin kedua ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita tentu instrumen internasional yang dipakai itu ada DUHAM, ada International Covenant on Economic and Social and Cultural Rights yang tadi saya sudah sampaikan, kita sudah meratifikasinya. Oke, kemudian pada bahasan berikutnya
itu adalah perampasan aset dalam korupsi. Kita semua saya kira tahu bahwa korupsi itu adalah extraordinary crimes. Karena itu menurut saya perlu penanganan khusus gitu ya. Dan penanganannya itu bisa dilakukan melalui langkah preventif dan represif. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya akan mengambil kesimpulan bahwa sebagai sebuah negara yang meratifikasi, Indonesia tentu wajib melaksanakan hal-hal yang ada di dalam Covenant Ekonomi, Social and Political Rights. Khususnya saya meng-highlight di pasal 11 dari Covenant Internasional ini. Dan kemudian kenapa persoalan kita harus melaksanakan? Karena kita tahu yang tadi saya katakan, transparansi, persoalan-persoalan internasional trust ya, kita nggak bisa terpisah dari persoalan-persoalan atau hal-hal internasional yang ada. Yang lebih dekat saja di tingkat ASEAN, di dalam ASEAN Charter itu ada 3 pilar, salah satunya adalah pilar hak ekonomi, sosial dan budaya. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh disimpulkan, maka yang bisa saya tawarkan adalah bagaimana kita bisa menseimbangkan di satu sisi kepentingan nasional, di sisi lain adalah konsekuensi logis sebagai bagian dari masyarakat internasional yang sudah meratifikasi Covenant Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ya. Saya kira itu, mungkin Bapak Ibu katanya kalau pergi ke kebun untuk mencari durian, ya, pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan, sehingga saya bisa memikirkan gagasan dan pikiran ini. Terima kasih, selamat siang. Makasih banyak Prof. Saya sengaja nggak buat pantun karena memang sudah habis ya misalnya. Ya. Baik, Prof. Hati tadi dalam perspektif hak asasi manusia. Ya, dalam perspektif hak asasi manusia jadi sangat diperlukan balancing situ. Tapi balancingnya tadi melihat kepentingan negara dengan kepentingan internasional ya Prof. Ya. Nah, nanti berarti kita bisa kembangkan lagi balancingnya dengan kepentingan individunya kan, dalam hak asasi manusia itu berarti kan masalah hak dari masing-masing individu warga negara. Baik, terima kasih dan alhamdulillah waktu masih nutut, kurang 5 menit dari jam 12. Nah, kalau mundur mungkin ya sekitar sampai 12:30 lah, kita masih bisa menahan lapar sebentar gitu. Ya, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertukar pemikiran, baik pendapat atau mungkin bisa dalam bentuk pertanyaan. Tepian. Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Gilbert Raihan. Ya, jadi nama saya Gilbert Raihan, saya dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya bagaimana cara untuk kita itu membedakan aset yang diperoleh dengan melakukan kejahatan dengan aset yang diperoleh melalui hak milik itu sendiri Bu, karena dari ketentuan-ketentuan yang ada di RU perampasan aset mulai dari pasal 4 huruf A sampai huruf D seingat saya itu tuh banyak menggunakan frasa diduga kayak gitu Bu. Emang bagaimana cara kita bisa membuktikan kalau itu memang benar didapatkan dari tindak pidana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya pemaknaan dari extraordinary crime itu seperti apa sih Bu? Dikarenakan ini saya juga sempat melakukan riset-riset kecil gitu Bu. Kalau sejatinya tindak pidana korupsi itu tuh sudah tidak bisa dilakukan atau sudah tidak bisa dikategorikan menjadi extraordinary crime Bu. Dikarenakan ada apa? Dikarenakan terdapat pembatalan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan lainnya oleh Mahkamah Agung.
Sehingga ini memiliki konsekuensi logis membuat korupsi itu tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa alias extraordinary crime itu sendiri. Sehingga artinya apa? Pelakunya bisa mendapatkan remisi seperti pelaku tindak pidana lainnya. Kemudian yang kedua, itu pertama, kedua, kemudian yang ketiga, memang saya di sini pun juga mengamini bahwasannya hak milik itu merupakan derogable right. Akan tapi ketika hak milik itu sudah diatur di DUHAM, di konstitusi, ada hak asasi manusia dan hak konstitusional yang telah mengatur itu, terutama di pasal 28H ayat 4. Kalau di Undang-Undang HAM itu saya baca ada di pasal 11 ayat 1 DUHAM. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya. Kalau misalnya kita mengikuti tentang mekanisme perampasan aset ini, bukankah sama halnya kita melakukan pemidanaan terlebih dahulu, Bu? Karena kan kalau saya lihat bentuk perampasan itu juga merupakan bentuk dari rangkaian pidana. Kalau saya lihat seperti itu sih, Bu. Jadi mungkin saya ada beberapa hal-hal yang perlu dicerahkan oleh Bapak Ibu. Mungkin itu saja sih, Bu. Terima kasih. Baik, dengan Mas siapa tadi, Mas? Gilbert Raihan, Gilbert, Pak. Gilbert. Iya. Ya, baik. Masih Mas Gilbert, 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan sudah seperti pertanyaan skripsi ini, sudah jadi ini, Mas. Baik, lanjut, monggo Pak, belakang, dekatnya Pak, yang belakang Mas. Nah, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Al-Ansori dari Universitas Islam Kediri, dari Fakultas Hukum Uniska Kediri. Ini saya kesini bersama Pak Dekan Dr. Haji Zainal Arifin. Yang saya tanyakan terkait dengan adanya kasus ya di Semarang atau di Polrestabes Semarang, karena ada oknum yang melakukan penebangan ya, penebangan pohon singon di Waduk Jatibarang. Tapi itu ilegal, Pak. Kemudian para pelaku yang melakukan penebangan itu oleh warga sekitar atau oleh masyarakat kemudian dilaporkan di Polrestabes Semarang dan sekarang sudah diproses. Terkait dengan permasalahan itu atau peristiwa hukum itu yang menjadi pertanyaan saya, karena perkara itu kan sudah disidangkan saat ini, dan di situ ada 602 ya, 602 potongan kayu sengon ya dari hasil penebangan pohon, jumlahnya 602 ini catatan saya, dan juga ada barang bukti yang lainnya. Untuk jumlah 602 ya, itu kan sekarang digunakan oleh jaksa untuk sebagai barang bukti. Pertanyaan saya, setelah digunakan sebagai barang bukti untuk potongan atau pohon sengon yang sudah ditebang, yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti di persidangan, kemudian jumlah sekian pohon yang sudah ditebang itu kemudian diserahkan ke siapa itu nanti, Pak? Itu pertanyaan saya. Apakah dimasukkan di atau diserahkan ke pemiliknya, atau nanti dijual kemudian dikembalikan ke negara? Barang bukti ada 4 kibik ya, ada 4 kibik kemudian ditambah 602 pohon, dijual kemudian dikembalikan kepada pemiliknya, atau
kepada negara. Itu saja pertanyaan saya dari Fakultas Hukum Uniska Kediri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ansori. Untuk memperjelas itu sengonnya yang nanam siapa Pak? Sengon yang kalau yang merawat ya, yang merawat itu adalah Jasa Tirta Pak. Tentunya di situ ada PJT di bawah naungan BUMN yang kerjasama dengan BBWS. BBWS itu di bawah naungan PUPR atau ya PUPR. Oke, baik. PUPR. Terima kasih. Baik, masih Pak Ansori. Ada satu lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, monggo langsung dijawab. Yang pertama dari Mas Hilbert dari FH UNER dan yang kedua dari Pak Ansori. Dari Mas Hilbert tadi ada 3 hal, yakni yang pertama intinya bagaimana cara untuk membedakan aset hasil kejahatan dengan aset yang sah yang bukan dari kejahatan. Kemudian yang kedua, apa makna dari extraordinary crime, dan yang ketiga, bagaimana asas legalitas. Sebenarnya tadi kan orang kan tidak boleh dipidana sebelum ada aturannya. Nah ini kan masalah perampasan sudah dilakukan dulu tanpa ada proses pidana begitu. Baik, untuk yang pertama saya berikan kesempatan pada Pak Dr. Hufron. Oke, kita balik. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya mulai dari yang saya bisa. Nanti yang nggak bisa itu biar Pak Dr. Yunus sama Bu Prof. Andi. Pak Ansori, kalau menurut saya harus dipastikan dulu soal sesungguhnya tadi ada penebangan ilegal terhadap pohon kayu jati. Sengon. Kayu sengon. Ya. Tentu kalau dalam proses pidana kan harus dipastikan dulu ini tidak pidana apa. Gitu. Ada kaitannya kah dengan apa yang disebut sebagai tindak pidana apa istilahnya itu ya, illegal logging ya Pak ya, illegal logging. Kalau betul bahwa itu ada illegal logging, tentu ada kaitannya dengan persoalan hak kepemilikan. Kalau andaikan benar bahwa hak kepemilikan itu adalah bisa saja adalah kerjasama antara perhutani mungkin dengan jasa tirta yang notabene itu adalah bagian dari milik PT Persero. Dalam konteks pidana menurut saya tentu kan ada proses penyelidikan, kemudian proses penyidikan, penuntutan sampai proses peradilan. Dalam konteks menurut saya, dalam konteks kemudian bukti yang disebutkan Pak Ansori, ada satu hal yang menurut saya harus dibedakan Pak, antara barang bukti dan alat bukti. Saya ulangi Pak, kalau kita bicara soal barang bukti itu lebih ke soal barang, lebih ke soal fisiknya. Tapi itu harus dikaitkan nanti dengan alat bukti baru bisa berbunyi. Ini sebenarnya termasuk alat bukti apa? Umpama, kalau ini ada, mohon maaf nih, kalau ada forensik gitu. Oh ini masuk dalam konteks pemeriksaan forensik, maka bunyinya itu menjadi alat bukti surat. Jadi alat bukti itu membunyikan terhadap barang-barang bukti tadi. Jadi contoh lain mungkin yang agak ini ya, mohon maaf. Suatu saat pernah saya menjadi saksi ahli yang agak kerepotan karena mohon maaf diduga laki perempuan itu adalah melakukan perzinahan gitu. Mungkin barangkali tertarik kalau contohnya ya. Kalau siang mungkin agak menarik. Jadi ada perzinahan gitu, dugaan dia berselingkuhan. Terus sama suaminya dilaporkan ke polisi. Setelah dilaporkan polisi, digebrak apartemennya, ternyata dua laki sama perempuan tadi itu tidur berselimut berdua, tidak pakai baju, dan buru-buru ketika digedor dia lantas pakai baju. Tetapi polisi bingung mencari mana ini celana dalam. Saya sangat lupa nama celana dalam. Cari celana dalam, cari di bawah itu, tidak ketemu Pak itu. Terus cari anduk di kamar mandi tidak ketemu gitu. Dan terus ini apa caranya buktikan kalau dia ada satu perzinahan, karena di dalam OHP itu adalah salah satu bukti perzinahan itu kalau ada
keluarnya sperma yang dimasukkan dalam vagina. Itu nggak ketemu, Pak. Terus kemudian kita ke saya sebagai ahli, Pak, tolong Pak jelaskan mana. Kenapa? Karena tisu-tisu digoreng terus kemudian apa tadi itu selimut-selimut digoreng yang nggak mampu, gitu. Dia agak kesulitan untuk menjadi. Itu menurut saya kalau berkaitan dengan barang-barang yang dicari tadi itu alat namanya barang bukti. Tetapi bisa bunyi nanti menjadi alat bukti harus dikaitkan dengan alat bukti seperti yang dimaksud di dalam pasal 184 KUH. Jadi lagi-lagi saya ingin mengatakan apakah dalam proses, ini yang penting menurut saya, dalam proses memperoleh bukti itu apakah proses penyitaan ya Pak ya, karena ini belum sampai perampasan. Apakah dalam proses penyitaan itu sesuai prosedur hukum enggak? Maka dicek sesuai prinsip di KUHP harus ada izin dari ketua pengadilan. Kalau itu ternyata melanggar KUHP proses penyitaan, maka itu bisa diperang. Kalau penetapan tersangka nggak sesuai dengan putusan MK, itu bisa diperang. Maka itu penting menurut saya dalam konteks memperoleh alat bukti harus diuji keabsahannya. Kalau menurut saya itu juga ada mekanisme yang disebut mekanisme melalui KUHP. Ada cara memperoleh alat bukti, keabsahan alat bukti, kemudian nilai pembuktian alat bukti, itu saya kira satu hal yang penting juga menjadi pokok bahasan. Jadi macam alat bukti, cara memperoleh alat bukti, beban pembuktian, dan cara penilaian. Satu topik yang menurut saya penting dalam konteks apakah cara-cara memperoleh alat bukti itu adalah due process of law atau tidak. Maka terakhir, kalau andaikan betul bahwa nanti dalam proses pemeriksaan persidangan terbukti bahwa pelaku ternyata melakukan illegal logging, melanggar pasal tertentu, ya kalau itu ternyata bahwa aset tadi, kayu sengon tadi itu adalah ternyata milik negara, ya tentu adalah dirampas untuk negara. Tetapi kalau itu adalah milik perseorangan, tentu harus dikembalikan kepada pemilik. Bahkan kalau ada pihak lain yang keberatan terhadap penyitaan tadi, terhadap perampasan tadi, itu ada mekanismenya melalui peraturan Mahkamah Agung bisa diajukan keberatan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan ke Pak Ansori. Kalau soal yang disampaikan yang nomor 2 disampaikan Mas Gilbert soal derigible right dan non derigible right itu kan diatur dalam konstitusi. Tetapi lebih lanjut biasanya itu diatur di dalam undang-undang. Seperti kalau kita bicara soal hukuman mati di Indonesia. Kalau ngomong hukuman mati di Indonesia itu non derigible hasilnya. Tetapi faktanya beberapa undang-undang itu mengatur tentang diperbolehkannya hukuman mati, termasuk dalam tindak pidana korupsi yang disebut dalam hal tertentu dapat dijatuhkan pidana mati. Hal tertentu itu adalah kalau terjadi dalam bencana. Jadi disebut di situ bencana alam. Debatnya apakah COVID itu termasuk bencana alam? Bencana non alam, tapi sesungguhnya adalah bencana. Termasuk dalam konteks terjadi apa namanya itu kalau selain pandemi COVID disebut yang tahun 98 itu apa namanya? Jadi apa Pak tadi Pak? Krisis moneter. Dalam kondisi krisis moneter itu bisa dijadikan alasan untuk diancam pidana mati. Tetapi pasal 2 ayat 2 ini sepanjang sejarahnya belum pernah dipakai oleh hakim itu. Karena itu tadi saya ingin mengatakan bahwa hukuman pidana mati tentu itu adalah non derigible, tetapi dalam prakteknya di dalam konteks law making process itu juga ternyata masih diberlakukan dengan syarat-syarat tertentu gitu. Termasuk dalam konteks perampasan aset mungkin di pasal 28 bahwa tidak diperbolehkan perampasan aset secara semena-mena, tetapi tentu juga harus tetap diperbolehkan diatur di dalam undang-undang, tetapi menurut saya harus berujung pada proses putusan pengadilan gitu. Saya kira itu Mas, yang soal extraordinary dan soal membedakan aset nanti biar beliau berdua Pak Yunus Dusir dan Prof Ati gitu, supaya sama-sama dapat bagian supaya amalnya nanti itu menjadi pahala. Monggo siapa? Makasih. Rangkep juga boleh kok Pak. Monggo Prof Ati. Ya, terima kasih Pak Aan.
tadi itu harapan saya dikasih kesempatan yang terakhir gitu ya. Soalnya presentasinya terakhir. Saya memang senang kalau yang terakhir ya, karena kan kalau orang belajar hukum itu ada lex posteriori, derogat, lex priori. Jadi kalau ada yang terakhir yang baru itu yang lebih diingat. Tapi enggak apa-apa, matur nuwun Mas Aan. Ya, terima kasih tentu atas pertanyaannya. Bahkan menurut saya kalau tadi Pak Aan mengatakan pertanyaannya seperti pertanyaan skripsi, ini sudah sampai disertasi nih menurut saya. Tinggal nambahin nanti pakai teori apa gitu. Dari berbagai pertanyaan tadi izinkan saya menjawab persoalan kenapa korupsi itu masuk pada extraordinary crimes. Jadi kalau namanya ekstra itu kan berarti sesuatu yang di luar yang biasa. Ya, jadi melihat extraordinary crimes itu kita bisa melihat menurut saya setidak-tidaknya pada sifat dan dampaknya. Karena kalau kita bicara korupsi itu sudah ada pencideraan, ya, pencideraan terhadap banyak hal, ya, terutama persoalan ekonomi. Sehingga ya kalau tadi saya mengatakan perlu perlu kondisi yang seimbang, perlu balancing ya between individual interest, kepentingan individu, national interest, ya, kepentingan nasional dan international interest. Saya kira 3 balancing ini mesti harus menjadi perhatian karena korupsi itu merupakan sesuatu yang extraordinary crimes. Enggak boleh dianggap yang biasa-biasa saja. Kalau tadi indeks korupsi kita tinggi itu kan pasti nanti berdampak pada international trust, ya. Jadi dan kita tahu sekarang ini no state can live a life to itself alone. Jadi tidak bisa hidup sendiri, ya. Persoalan yang tadi saya katakan national interest negara, individual interest yang menyangkut pelaku korupsi itu maupun persoalan international interest itu harus dijaga agar tertata dengan baik. Katanya lagu gitu, ku cari jalan terbaik gitu ya. Jadi karena ini merupakan extraordinary crimes. Saya kira itu, matur nuwun. Masih Prof, menarik sekali. Oke. Monggo terakhir Prof Yunus. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tahu itu aset hasil tindak pidana? Ada beberapa pendekatan ya. Di dalam mengetahui itu hasil pidana apa enggak. Saya jelaskan 2 saya. Pertama income statement analysis ya. Ini dibandingkan antara gaji dia dengan kekayaannya, dengan gaya hidupnya. Jadi kalau nggak seimbang antara gaji yang masuk dengan yang dikeluarkan, sudah tentu ada sumber yang tidak sah. Ini bisa dari gratifikasi, dari suap dan lain-lain. Nah di dalam hukum Indonesia sesuai dengan pasal 12B besar Undang-Undang 3199 yang wajib memberi gratifikasi adalah si pejabatnya yang menerima, apakah itu suap atau bukan. Di dalam tindak pidana korupsi dan TPPU yang wajib membuktikan hasil pidana atau bukan adalah si terdakwa, bukan penuntut umum. Itu diatur di pasal Undang-Undang Tipikor ada pasal 37, 38B bisa. Di TPPU ada pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang 8 2010. Pendekatan kedua namanya lifestyle analysis ya. Kita ambil contoh kasus Alun saja. Alun sama Pramono, orang bea cukai, Alun orang pajak. Dilihat dari asetnya terlalu besar. Dia punya safe deposit menyimpan uang miliaran rupiah. Dia hanya golongan 3 saja. Lihat gaya hidupnya. Dia punya properti di Manado, ada 2 properti besar. Dia punya usaha di Yogyakarta, punya rumah mewah di Jogja. Lifestyle anaknya misalnya ya, pakai motor besar, pakai mobil mewah ya. Itu sudah menunjukkan bahwa ada sumber yang lain yang tidak bisa dijelaskan secara sah. Ini yang diperiksa oleh KPK, Deputi Pencegahan. Setelah dia yakin ada sumber yang tidak sah tadi, maka dinaikkan penyelidikan jadi penyidikan, jadi tersangka. Sekarang sedang diadili. Jadi ada namanya income statement analysis, ada lifestyle analysis. Dulu pernah di Amerika, namanya James Aldrich Ames. Dia kepala bagian kontra intelijen dari FBI. Dia sering pergi ke luar negeri, dia digalang oleh KGB. Dia keluar
duit dan dia nyetor uangnya di UBS, Union Bank of Switzerland. Dia beli rumah bagus, beli mobil bagus. Lalu ditanya, kamu kok bisa beli mobil tunai, kok bisa renovasi rumah bagus? Dia bilang, mertua saya kaya. Di mana mertuanya? Di Kolombia. Didatangi mertuanya, ternyata mertuanya miskin. Jadi dari lifestyle analisis bisa ketahuan orang itu sumbernya sah atau tidak. Nah ini harusnya dilakukan. Netizen ada semua bisa berperan melaporkan kalau ada penyelenggara negara tetangga yang pegawai negeri dia lifestyle-nya aneh, lalu mewah, sering katakanlah gonta-ganti mobil, rumahnya banyak, sering keluar negeri. Ini laporkan ke KPK, nggak usah kemana-mana. Nanti akan dilihat kalau dia harus lapor oleh KPK suruh menjelaskan pada waktu proses verifikasi. Nah dalam kasus Pramono yang pejabat bea cukai gitu juga. Nah, aku nggak punya apa-apa, punya mertua, tapi mobilnya banyak, rumahnya juga cukup mahal. Jadi keterangan lisan dari seorang pejabat itu seringkali nggak bisa dipercaya, apalagi kalau politisi. Tapi dia buktikan omongan itu sendiri. Jadi dari income statement analisis, dari lifestyle, di mana anaknya istrinya suka flexing, suka pamer-pamer, muncul di Instagram, di Facebook, itu sebenarnya membuka borok sendiri. Itu bisa jadi informasi awal betulnya bahwa ada sesuatu yang tidak sah dari aset-aset si pejabat itu. Itu sudah dipakai dalam kasus Pramono kemarin ya, bea cukai yang di Makassar itu, kemudian Alun adalah bagian pajak yang ada di Jakarta. Nanti yang membuktikan di Poland dia sendiri yang membuktikan kesalahan, membuktikan terbalik yang diatur dengan undang. Kalau mengenai extraordinary saya tidak ingin menjawab. Itu sebutan orang saja. Undang-undang tidak pernah menyebut korupsi itu extraordinary, tidak pernah sama sekali. Di dalam konvensi internasional korupsi termasuk dimasukkan sama Indonesia menjadi dalam transnational organized crime. Ada coba baca Undang-Undang 3199, ada nggak disebut extraordinary? Tidak ada. Cuma orang bilang karena korupsi sudah kelewatan, keterlaluan, maka upaya memberantasnya harus besar-besaran, harus kolosal, harus extraordinary. Tapi nggak ada orang bilang ini extraordinary, ini enggak ada. Dan tidak relevan ada kaitan dengan perubahan PP tadi, tidak relevan sama sekali. Itu masalah remisi dan pembebasan bersyarat. Tidak terkait dengan itu apakah masuk extraordinary atau tidak relevan sama sekali. Itu hanya ingin perlakuan yang sama. Terus saya ikut memproses, saya di unit kerja presiden waktu itu, kita yang usulkan koruptor ini karena keterlaluan, sudah makan uang negara, kemudian kita harus mengkosili dia lagi, kita minta jangan cepat sekali dibebaskan, disetujui. Tapi begitu ganti menteri, ganti polisi, berubah semuanya. Tapi nggak terkait extraordinary apa tidak, saya tidak boleh disana. Kemudian mengenai jadi yang satu ada diduga, terus juga pemidanaan dalam baru dirampas. Anda berpikir dalam metode pemikiran UHAP, ya. UHAP itu tahun berapa? Tahun 81. 81 HP saja tidak ada. Di dalam konvensi internasional di banyak negara dikenal pendekatan non-conviction based. Kalau orangnya mati, orangnya buron, tidak dapat dicari atau tidak dieksekusi kayak presiden, apa kita biarkan saja? Ada harus berpikir yang pendekatan yang progresif yang baru. Wah, sekarang pendekatan bukan hanya negara berperkara dengan orang, harus menghukum dulu baru dirangkul. Enggak, negara berperkara dengan aset. Kalau anda lihat jurisprudensi di Amerika sering US state versus aset sekian miliar dolar, US versus sekian miliar. Artinya negara Amerika berperkara dengan aset itu. Tadi Anda berpikir secara konvensional, Anda berpikir dengan UHAP saja, ya harus dipidana dulu baru dirampas, itu tradisional. Sudah nggak zamannya lagi hanya dengan pendekatan itu. Nggak bisa kita memberantas korupsi kalau hanya mau hukum dulu orangnya baru rampas, tidak bisa. Harus ada pendekatan yang konvensional sehingga bisa dirampas. Jadi Anda perlu perkembangan yang terbaru, termasuk konvensi nasional tadi sudah dikutip ya, konvensi Genton. Karena saya transport melalui ada potensi komedi, semuanya mengenal NCD. Amerika, Inggris, Australia semua mengenal NCD. Kalau kita mau maju, kita harus belajar lah aturan kita. Masa kita pakai aturan yang dibuat
zaman Belanda atau dibuat berapa puluh tahun yang lalu nggak maju-maju. Kemudian mengenai tadi penerbangan, ya tadi mesti kan udah dijawab. Hakim yang akan memutuskan berkuah apakah barang bukti yang disita itu dikembalikan kepada siapa? Siapa yang paling berhak? Kalau yang paling berhak adalah tersangka, memang dia punya bukti itu haknya secara sah. Dia beli misalnya, atau dia dapat waris atau riba atau lain-lain, silakan, dia berhak, hakim harus mengembalikan. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan dan itu punya negara, karena di tanah negara yang mana BUMN, maka harus kembali kepada negara yang dirugikan. Nah di sini ada kerugian terhadap negara, perekonomian negara bisa korupsi, itu juga Undang-Undang Kehutanan pasal 199 atau Undang-Undang 13 tahun 2018 ya, mengenai pemberantasan pembalakan dan kerusakan hutan 13 2018. Itu bisa dipakai termasuk memulihkan kerusakan yang timbul gara-gara penebangan ataupun limbah-limbah yang merusak lingkungan. Ini undang-undangnya sudah ada. Siapa yang berhak, hakim yang memutuskan sesuai dengan alat bukti yang ada, dikembalikan kepada siapa yang paling berhak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk seluruh narasumber dan penanya yang sudah informasi dari Pak Sekretaris Dewan Penasihat. Kita masih ada waktu sampai pukul 13 gitu. Itu Pak Dr. Himawan ya. Jadi masih dibuka untuk kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Silakan. Dari sebelah kanan belum dari tadi ini. Oh, kalau tidak ada nggak boleh dipaksa katanya, melanggar hak asasi manusia. Oh, makan siangnya sudah keluar teori hukumnya, justice delay, justice when. Ya, dari kiri ada? Baik, kalau tidak ada, karena kesempatan sudah diberikan, atau hakim kan harus mendengar dari kedua belah pihak. Narasumber ingin makan, ya peserta. Jadi didengar kedua belah pihak. Bapak Ibu sekalian, sangat menarik sekali diskusi kita, karena ini sifatnya adalah multidisiplin dari aspek tata negara yang melingkupi soal hak asasi dan peran negara, kemudian dari sisi teknis hukumnya, pidana dan perdata serta administrasi. Walaupun tadi kita belum mendengar aspek administrasi negaranya ini, padahal banyak tokoh hukum administrasi yang saya kenal, ada Prof. Dar, Prof. Islam, Prof. Adli, atau juga yang dari Surabaya, monggo. Ada, kita ingin dengar dari sisi administrasi, apakah nanti maksa lagi nanti saya Pak Daya. Mungkin kalau ada lah statement dari hukum administrasi, ada Pak Dr. Himawan juga sebenarnya. Ada? Tapi saya kira tadi dari kajian. Oh, silakan Pak. Jadi bukan hanya penyitaan secara perdata ya, ada konservator beslah, kemudian ada sita eksekusi, pidana tadi disita secara administratif juga ada. Yang banyak lakukan itu bea cukai. Bea cukai banyak melelang barang-barang selundupan ya. Dilelang tidak pakai putusan pengadilan, tapi hanya peraturan Menteri Keuangan, dilelang oleh bea cukai. Uangnya masuk kas negara. Mereka yang setahu saya dapat premi juga dari hasil lelang itu. Itu administratif forfeiture itu ada di Indonesia ya. Yang saya tahu karena saya kenal dekat penyidik bea cukai, mereka banyak lakukan seperti itu. Nah, tapi ke depan rencana negara tidak mau melepaskan lelang administratif ini dan mereka menerima premi karena dia anggap akan mempersempit ruang fiskal dari pemerintah ya, mempersempit ruang fiskal untuk memperoleh PNBP dan lain-lain. Itu tidak dianjurkan untuk dilakukan untuk ke depan itu. Itu saja. Saya baru ketemu sekjen ngomong seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti ada preminya juga ya. Wah, ini sangat mendorong untuk melakukan perampasan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tadi dari 4 aspek hukum sudah. Oh, ada lagi? Oh, silakan. Silakan Ibu. Panitia minta mikrofonnya. Ibunya ada di belakang Mbak Taika.
Selamat siang, saya Linda. Saya mau menanyakan mengenai mengapa pihak ketiga yang beritikat baik yang haknya dirugikan bisa mengajukan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan aset. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Linda. Tadi terkait dengan keberadaan atau eksistensi pihak ketiga ya. Oke. Monggo Pak Dr. Yunus. Jadi begini Bu, mengenai perampasan aset dalam pembiayaan sudah ada di Undang-Undang 8/2010 pasal 87. Sudah ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013. Sudah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2013. Di situ diatur pihak ketiga yang beritikat baik bisa mengajukan keberatan atau keberatan. Nah, RUU ini mengambil saja dari situ. Kenapa diambil dari situ? Karena itu sudah berjalan dengan perma dan saya tadi dan sudah ada jurisprudensi. Hanya RUU TPPU hanya terbatas untuk uang-uang ada pada penyedia jasa keuangan, tidak meliputi aset tetap tanah rumah itu tidak masuk. Karena pasal 65 menyebutkan dikaitkan pada 26 penyedia jasa keuangan bisa menunda transaksi atau PPATK. PPATK bisa menghentikan transaksi di penyedia jasa keuangan saja, nggak bisa menghentikan transaksi di luar itu, itu terbatas. Nah, dalam perampasan aset diperluas bahwa yang bisa dirampas bukan hanya penyedia jasa keuangan, tapi juga aset-aset lainnya, aset-aset tetap. Kenapa dia diberi? Karena hukum harus melindungi pihak yang beritikat baik. Itu konsep yang mendasar. Orang yang beritikat baik harus diberikan kesempatan melindungi diri. Misalnya, si A beli mobil di Solo, ternyata mobil itu mobil dunia, tapi karena dia beli di Solo, transparan, terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, dia beritikat baik, dia dilindungi, tidak bisa dianggap dia melakukan penodaan melanggar pasal 80. Tapi kalau dia beli sembunyi-sembunyi, harganya jauh di bawah harga pasar, bisa dibeli penodaan. Tapi karena dia harganya wajar, transparan, dia beritikat baik, itu buktinya dan harus dilindungi. Karena itulah di dalam undang-undang perampasan aset di dalam undang-undang 8/2010, Perma 1 2013, Perma 1 2013, Perma 3 diberikan kepada pihak beritikat baik untuk mengajukan keberatan itu. Karena dia harus dilindungi oleh hukum, diberikan hak untuk melindungi dirinya melalui proses yang ada. Baik, terima kasih. Prof. Iman. Saya mau tanya aja sama Pak pembicara. Kalau pihak ketiga yang tidak baik Pak, jadi kan misalnya koruptor itu kan pinter-pinter Pak ya, jadi asetnya sudah diserahkan pada anak, pada ini, pada itu ya, sudah balik nama lah, sudah 10 tahun yang lalu, kan korupsinya bisa 15 tahun, pelaksanaan korupsi itu kan tidak 1-2 tahun gitu, jadi itu, dan men-tracing itu bagaimana dan kemudian juga dirampas, apakah mungkin juga dilakukan perampasan yang seperti itu gitu loh. Saya kira itu aja Pak, atau ada ide di RU kita juga akan masuk seperti itu. Kayak di Cina itu kan kalau bapaknya pejabat korupsi, anak yang dewasa tahu bahwa itu harta dari korupsi, lalu dia menikmati, anaknya juga dihukum. Sudah nggak pakai babi bu Pak, nggak ada diskusi di sana gitu. Nah, apakah ide ini seperti ini juga akan dituangkan dalam pemikiran perampasan aset gitu? Karena sumbernya sudah jelas itu. Terima kasih Pak. Itu sudah ada di undang-undang TPPU sekarang ya, di pasal 5 ya. Orang yang menerima, menguasai dan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau diduga tindak pidana bisa dipidana 5 tahun. Itu sama dengan 5 tahun. Ini menerima hasil tindak pidana TPPU pasal 5. Jadi sudah ada cukup banyak kena. Misalnya Malidadi, mungkin Bapak hafal Malidadi. Itu relationship manager C3M yang menggelapkan uang nasabah. Dia kasih suaminya, suami istrinya Andika Gumilang, suami istrinya dihukum. Dia kasih adik iparnya, 2 adik iparnya dihukum juga. Nah, dalam kasus korupsi tidak begitu masalah, karena ada pasal 12B besar bahwa yang wajib membuktikan bahwa itu bukan gratifikasi adalah si penerima, si pejabat itu. Makanya KPK sekarang di dalam mendakwa korupsi dan cuci uang dia bilang korupsi dan TPPU, korupsinya 12B besar.
Juga KPK jaksa tidak harus membuktikan, karena 12 B bisa yang membuktikan itu adalah si terdakwa. Jadi mudah. Bahkan di dalam konsep yang namanya stand alone money laundering, orang bisa lakukan cuci uang, didakwa cuci uang sendiri saja, walaupun dia lakukan dua-duanya. Saya ambil contoh nyatanya. Di Indonesia ada, di luar di Australia juga ada orang namanya konsul Mr. Oliver, dia menggelapkan uang di Fiji, menipu uang menggelapkan, lalu dia lari ke Australia, tertangkaplah di Australia, dia adili di Australia dengan TPPU saja. Penggelapan enggak didakwakan. Karena apa? Pada Australia kekurangan yurisdiksi dan kekurangan alat bukti untuk mendakwa penggelapan. Hukum TPPU dihukum dia. Ini namanya stand alone money laundering. Nah, KPK juga sudah mulai banyak melakukan stand alone money laundering ini. Kalau korupsi itu terjadi pada waktu yang lalu, susah membuktikan. Sehingga KPK seringkali tidak mendakwakan pasal itu, tapi dia menguraikan saja perbuatan pejabat ini yang menghasilkan kejahatan itu. Kemudian dia harus buktikan, kalau nggak bisa dibuktikan dia dihukum. Nah, contoh kasusnya tadi kasus Bahasin. Kalau tadi operator kasus Bahasin di Jakarta Selatan, kasus operator bahannya BPT Pak Dr. Jadi Bahasin ini, kalau saya boleh cerita, ini sudah terbuka umum. Ya, nggak apa-apa. Sudah sampai PK ya, dihukum 6 tahun korupsi, 6 tahun dijual. Dia dahulu, ini sudah terbuka ya. Iya. Dia memeraskan diri Mulyadi 1 M. Dia kepala kantor pemeriksaan pajak. Pada waktu saya masih di BUMN, kita lihat transaksinya ada hampir 70 M. Duitnya muter, anak istri dia muter terus. Waktu di pengadilan dia ngaku dia berusaha dan berusaha Cina. Hakim bilang, Anda buktikan Anda berusaha. Mana catatan pembukuan seluruh dokumen perusahaan? Dia tidak bisa buktikan. Hakim tidak yakin. Kalau orang berusaha masih ada rekeningnya muter anak istri sama dia. Gak mungkin orang berusaha seperti itu. Tidak mungkin. Rekening akan menunjukkan. Catatan pembukuan akan menunjukkan. Hakim tidak yakin. Dihukum 6 tahun korupsi, 6 tahun cuci uang. Kasasi kena, PK lagi kena juga 6 tahun korupsi, 6 tahun cuci uang. Dia pakai pasal 66 KUHP, walaupun tidak terlalu pas ya. Ini ya pasal 66 yang dipakai. Karena pasal 66 ini pidana hukumannya berbeda sebenarnya. Nah ini dia kepala kantor pemeriksaan pajak, ya asetnya di situ ya hampir 60 sekian triliun, hampir 70 itu. Walaupun pertama kali triggernya hanya 1 M saja dia membahas ya. Nah, tapi kita cari ketemu itu dia yang wajib membuktikan. Nah, karena ini sudah terjadi pada waktu yang lalu, silakan dia buktikan. Nggak bisa dibuktikan, ya hasilnya dirampas bro, negara. Jadi perkembangan ke arah stand alone money laundering cukup memudahkan. Di Belanda pun seperti itu. Kalau kita tidak bolehlah melindungi para koruptor segala macam. Tapi apakah kita nggak pikir juga koruptor itu merugikan hak asasi masyarakat? Yang mengambil hak orang, uang negara. Banyak program yang terlantar. Saya ambil contoh, program IKTP gagal sampai hari ini gara-gara korupsi oleh penyelenggara negara, ketua DPR dan lain sebagainya. Kemudian proyek Anggala, sekian triliun hilang. Proyek BTS, ada menteri terlibat, 10 triliun. Lalu bisa masyarakat terpencil di daerah timur itu nggak bisa pakai HP kayak kita, nggak bisa, karena tidak ada sinyal, tidak ada BTS. Ya rugi siapa? Rakyat yang harus dilindungi, bukan pejabat yang korupsi kalau menurut saya. Justru mereka harus dikasih pelajaran supaya dia jerak dan ditertibkan juga buat yang lain. Kalau kita keras terhadap para koruptor ini, wah akan berulang terus, tidak akan pernah ada efek jerah. Sudah saatnya kita lebih keras kalau menurut saya. Kalau enggak, ya tadi kita habis energi, habis resursi saja untuk mengatasi masalah satu ini saja. Jadi buang energi, buang umur gitu. Sudah ada polisi, jaksa, KPK menyidik begitu banyak, nggak seperti di negara lain penyidiknya banyak, pengadilan khusus di Bogor bayangkan, tapi nggak kurang-kurang. Di negara lain nggak ada, Amerika nggak punya KPK, Inggris ya nggak punya khusus seperti itu. Nah, sistem pajak dan keuangannya tertib Pak. Ya tadi saya bilang itu pertama niatnya salah. Yang kedua nggak bisa bedakan halal dan haram. Ketiga contoh dari bos di atas kurang baik. Nah, terus ya nahi mungkarnya kurang kita. Nahi mungkar kurang, nggak mau lakukan social control sama enforcement hukuman tidak keras. Jadi mereka yang udah harus itu kurang, mereka jadi dua partai kampanye secara
ibu bapak tahu berapa sekolah seperti ini, berapa sekolah itu natural, kan kita tahu. Mereka juga berdoa, karena negara tidak menangguh dari pemilu. Dalam artian semua tidak ini, mereka juga berdoa sendiri. Di bawah berdoa, tapi untuk yang lain, negara tidak boleh berdoa. Mereka khawatir, negara khawatir kalau banyak bantu apa yang mereka sampai ini bisa tinggal uang ini. Itu kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi uang bencana ada bisa ditinggal. Uang apa ini? Jadi begitulah situasi kita. Kita lebih banyak penyakit karena saraf termodernitas. Kalau saya ingin mendapat angst itu, itu buat buku atau ilmu kita. Orang mana? Dia orang Indonesia, Pak, penasihat presiden Amerika. Oh ya, bukan penasihat presiden Indonesia ya, Pak. Ada bukunya Astro itu politik Indonesia gitu ya. Dia balikin kalian professional power dari berbagai negara. Misalnya faktor geografis, Amerika bagus dari geografi. Misalnya penduduk, kemampuan ekonomi, tapi sampai pada saat itu moral, karakter. Ini paling penting. Kenapa penting? Karena dia akan mewarnai segala-galanya. Kalau ini bagus, bagus semua. Ini jelek, jelek semua. Kita mirip masuk seperti itu. Dan ini banyak Islam pikir udah tahu ada hadis Nabi yang menunjukkan ala inna fil jasadi mudghah. Ada di tubuh manusia ada segumpal darah. Faida salah dulu. Faida pasal dulu. Kalau bagus, ini bagus semua. Allah wahil kamu itulah. Nah kita penyakitnya banyak di sini. Bukan kekurangan prasarana dan bukan. Banyak penyakit integritas. Bukan kompetensi masalah. Integritas yang kurang. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini kasus yang sedang aktual yang Ghazalbah Saleh ya Pak. Ghazalbah Saleh, Hakim Agung yang kemarin bebas kan gitu ya Pak. Ya bebas, kasasi dan sekarang oleh KPK di TPPU-nya. belum TPPU, itu masih diproses KPK. Bebas juga? Oh, dua-duanya. Gitu. Iya. Oke. Bapak sekalian, ada tambahan Pak Ufran? Prof. Mati? Cukup ya. Oke. Tadi mengingatkan menarik yang ditawarkan oleh Pak Dr. Yunus Hussein, bagaimana kemudian APHTN mendorong masalah ini. Jadi RUU perampasan aset sudah lama tidak berkembang dari posisinya. Kayaknya DPR juga masih nunggu-nunggu ini 2024 jika tidak berani mengambil resiko. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana APHTN? Saya kira cukup demikian apa yang bisa kita diskusikan. Terima kasih, mohon maaf kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk narasumber. Terima kasih pada Bapak Dr. Aan yang telah memandu jalannya seminar hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa yang memberi materi kita pada hari ini. Dan marilah kita beri tepuk tangan yang meriah atas partisipasi kita di acara Seminar Nasional Refleksi Akhir Tahun dan Musyawarah Daerah tahun 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara Seminar Nasional Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh pengurus daerah APHTN HAN Provinsi Jawa Timur dengan tema korupsi, perampasan aset, dan hak asasi manusia. Atas kurangnya kami mewakili panitia, mohon maaf yang setulusnya. Selamat bertemu di acara APHTN HAN Provinsi Jawa Timur selanjutnya. Saya selaku pembawa acara mencukupkan acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.